Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali melalui renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur di pagi hari ini untuk pertolongan-Mu yang boleh kami nikmati, telah menuntun menyertai kami hingga saat ini. Bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Karena itu, berkatilah kami oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk mengerti dan memahami kebenaran-Mu menjadi bahagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tema renungan kita pagi hari ini ialah melakukannya seperti untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam bahasa Yunani, frasa ini bersifat menyeluruh, tidak terbatas pada pelayanan rohani saja. Ini mencakup pekerjaan sehari-hari, mencakup pekerjaan rumah tangga, pelayanan gereja, bahkan hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Artinya bahwa tidak ada area hidup yang netral. Dikatakan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Artinya bahwa untuk semua yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan segenap hati. Nah, frasa segenap hati di sini berarti dari jiwa, dari kedalaman diri, dan dari totalitas batin. Nah, kalimat ini berasal dari konsep bekerja dengan totalitas, dengan ketulusan, dengan integritas, dan tanpa kemunafikan. Ini bukan sekedar kerja keras, tapi kerja dari hati yang benar. Bukan asal selesai, tapi dengan kualitas dan sikap hati yang benar. Nah, selanjutnya dikatakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini adalah inti dari ayat ini. Paulus menggeser motivasi dari manusia kepada Tuhan dan dari mencari pujian kepada menyenangkan Tuhan. Pada konteks aslinya, Paulus berbicara kepada hamba atau budak yang secara manusia mereka tidak punya alasan untuk semangat, mereka tidak dihargai, tidak bebas, bahkan sering diperlakukan tidak adil. Namun Paulus justru berkata, lakukan dengan sepenuh hati karena orientasimu bukan manusia tetapi Tuhan. Artinya bahwa nilai pekerjaan kita tidak ditentukan oleh siapa atasan kita, tetapi oleh siapa yang kita layani secara rohani. Nah, Tuhan melihat hati, bukan hasil. Setiap pekerjaan bisa menjadi ibadah. Kehidupan sehari-hari adalah altar pelayanan kita. Nah, bayangkan Bapak, Ibu, Saudara, dua orang yang bekerja. Yang satu bekerja karena diawasi, sehingga begitu atasan pergi, dia berhenti dan tidak melakukannya dengan serius. Kemudian yang satu bekerja karena punya integritas, dia tetap maksimal walaupun sendirian dan tidak diawasi. Perbedaannya bukan di pekerjaan, tetapi dari sikap hati. Dan secara kasat mata, keduanya sama, tapi di mata Tuhan sangat berbeda jauh. Nah, kalau kita bekerja untuk manusia, saat tidak dihargai, semangat bisa turun. Saat kita dikritik, kita bisa kecewa. Dan saat kita tidak dilihat, kita bisa malas atau melakukannya tanpa keseriusan. Akan tetapi, kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita akan tetap memberi yang terbaik walaupun tidak ada yang melihat. Nah, motivasi menentukan kualitas rohani dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Semangat kita akan tetap hidup ketika kita melakukannya dalam tujuan yang benar. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, dalam melakukan hal apapun,
Jangan biarkan semangatmu dikendalikan oleh penilaian orang. Jangan bekerja hanya saat diperhatikan, dan jangan kehilangan api semangat hanya karena tidak dihargai. Lakukanlah semuanya seakan-akan kita melakukannya untuk Tuhan. Dengan demikian, pekerjaan kita sungguh menjadi pekerjaan yang bernilai kekal. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama di pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami semua, tuntun kami untuk melakukan segala sesuatu dengan melakukannya seperti kami melakukannya untuk Tuhan, sehingga pekerjaan kami tidak sia-sia. Berkati kami dan pelihara kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.